Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya mau ngajak kita buka firman Tuhan lagi. Buka di kitab Ayub saudara ya. Kalau saudara ikuti saya di Mesbah Fajar setiap hari, maka saudara akan mendapatkan renungan atau pengajaran yang berkesinambungan ya. Kalau satu tema atau satu perikop, saya akan terus menguras itu saudara. Dan tentu setiap perikop yang Tuhan ingin kita pelajari, ada banyak hal yang memang Tuhan bisa singkapkan pewahyuan pengertian buat kita semua saudara. Saya mau ngajak kita buka Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 saudara. Kemarin saya sudah mengajarkan bahwa Allah itu memberikan perhatian kepada Ayub. Kalau bahasa aslinya ditulis Allah menaruh hati kepada Ayub. Allah jatuh cinta kepada Ayub. Sampai-sampai dia memberikan sebuah pertanyaan kepada iblis. Dia berkata, kamu lihat hambaku Ayub, tidak seorang pun ya di bumi ini yang seperti dia, saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, saudara, seperti itu ya. Dan kita tahu ketika Allah memberikan pertanyaan itu, Allah bukan menghendaki iblis menjawab saudara, karena Allah Maha tahu ya. Nah, tentu iblis pasti tidak akan pernah memberikan hal yang baik. Iblis pasti akan melakukan hal yang jahat. Ketika Allah bertanya, apakah engkau memperhatikan hambaku itu? Dia bertanya, apakah engkau jatuh cinta kepada hambaku Ayub itu saudara? Kita tahu iblis tidak akan pernah jatuh cinta kepada Ayub. Malah Ayub akan dihabisi, dipersekusi, ya, dianiaya habis-habisan saudara. Ya, nah begitu luar biasa dalam kehidupan Ayub ini. Nah kenapa Allah menaruh perhatian yang luar biasa dalam kehidupan Ayub? Dan hari ini kita akan pelajari lebih dalam lagi saudara. Nah karena Ayub memiliki karakter yang luar biasa. Bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia memiliki kesehatan yang prima saudara. Tapi orang ini sungguh-sungguh memiliki karakter yang begitu luar biasa. Nah karakter ini juga bukan karakter turunan saudara, seperti dari gen saudara. Ya, kenapa? Ya, karena kita tahu bahwa karakter itu bisa juga dipengaruhi oleh keluarga saudara, seperti itu. Ya, nah tapi tidak semua seperti itu. Misalnya orang tuanya yang rajin saudara, tidak otomatis menurunkan generasi atau anak yang rajin pula, betul ya? Ya, ada orang tua yang begitu luar biasa bekerja, tapi anaknya itu malas, ya. Terus, ya, kenapa malas? Ya karena tidak dilatih, karena tidak diajarkan, mungkin seperti dibiasakan, ya. Nah, kerajinan seseorang itu dikondisikan ya oleh orang tuanya atau oleh diri sendiri, maka akan terbentuk karakter rajin ini saudara. Nah karakter itu dibentuk oleh proses ya sebuah tindakan yang terus menerus. Jadi tidak sekali, tidak 2 kali, tapi terus menerus saudara. Kita bersyukur kita sudah 3 bulan lebih melakukan Mesbah Fajar ini. Dan tiada satu hari pun kita bolong saudara. Kecuali kita ada ibadah raya di hari Minggu, ya kita setiap hari kita lakukan seperti itu saudara. Dan itu terbentuk walaupun kadang badan ini capek ya, lelah, tapi otomatis karena kita sudah terbentuk, maka pasti jam 4 minimal kita sudah terbangun saudara. Untuk kita mempersiapkan diri, untuk kita boleh datang kepada Tuhan saudara. Nah Ayub saudara, ya dia begitu luar biasa. Alkitab pertama kali menuliskan dia, dikatakan begini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Alkitab begitu menulis profilnya Ayub. Alkitab sudah memperkenalkan siapa Ayub itu, karakternya seperti apa, ya. Dan dikatakan
dia memiliki karakter, dia orang saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, saudara. Bahkan ayat ini diulangi lagi, saudara, di ayat ke-8, saudara. Dan itu keluar dari mulut Allah sendiri, saudara. Allah berkata begini, bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, saudara. 4 karakter ini itu adalah proses dari kehidupan Ayub yang terus menerus, bahkan menetap, konsisten, tidak pernah berubah, saudara, seperti itu, saudara. Kita mencatat ya dan mengatakan, saudara, saudara lihat di ayat ke-5, saudara. Dikatakan begini, saudara. Ayat ke-5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Ini anak-anak Ayub, ya, saudara, ya. Mereka melakukan pesta di rumah mereka masing-masing, saudara. Nah, kemudian ketika setelah pesta, Ayub memanggil mereka, lalu dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah kesimpulannya, dilakukan Ayub senantiasa. Nah, kata senantiasa ini adalah terus menerus, konsisten, tidak berubah, saudara. Luar biasa, saudara. Apa kebiasaan dari anak-anak Ayub? Berpesta. Ya. Lalu apa kebiasaan Ayub? Kebiasaan adalah dia memanggil anak-anaknya, dia menguduskan mereka, lalu kemudian dia mempersembahkan korban sebanyak jumlah anak-anak dia, saudara. Ya, dan itu Ayub kerjakan setiap hari setelah mereka melakukan pesta. Ya, saudara, luar biasa. Senantiasa, saudara. Saya percaya ini jarang diketemukan dalam kehidupan pada zaman sekarang ini. Senantiasa, konsisten, tidak pernah berubah. Saudara, ini Allah kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Sesuatu yang konsisten, tentu yang baik, saudara, ya. Tentu yang memuliakan Tuhan. Apalagi dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, saudara. Tapi karakter seperti ini bisa menjadi karakter yang menetap. Itu dimulai dari proses langkah pertama, langkah kedua. Kalau survei di dunia barat, orang bule itu biasanya melakukan untuk dia memiliki sebuah kebiasaan yang menetap, dia perlu 21 hari, saudara. Tapi kalau di Indonesia perlu 40 hari. Tapi kalau zaman sekarang pun saya lihat 40 hari pun belum terbentuk, saudara. Mungkin perlu setengah tahun, 180 hari baru bisa mengakar, ya, membuat kebiasaan itu, ya, tidak pernah berubah, saudara. Ya, nah, karakter itu harus terus dibentuk, saudara. Sekali lagi, bukan otomatis pembawaan. Kalau bapaknya rajin, belum tentu anaknya. Ya, kalau bapaknya gesit, belum tentu anaknya. Itu harus dilatih, itu harus dibentuk seperti saudara. Ya, nah, saya berdoa kalau kita semua yang sudah mungkin punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, misalnya dalam doa seperti ini, saya berharap terus menerus dipertajam, saudara. Ya, terus diasah. Nah, karena itu perlu ada ujian. Kalau dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik. Tadi kan saya katakan Ayub itu karakternya menetap bukan karena dia kaya, bukan karena dia sehat, saudara. Ya, karena itu Ayub diuji, saudara. Ya, apakah benar dia konsisten itu karena dia kaya? Ya, apakah dia konsisten itu karena dia sehat, saudara, seperti itu? Ya, nah, akhirnya dia diuji, saudara. Nah, karena oleh seizin Allah memberikan iblis untuk mencobai, ya, benar-benar
Iblis datang mencoba ya saudara. Dan cobaannya luar biasa, sangat banyak. Kemarin saya katakan namanya cobaan itu. Orang berkata kok cobaan kok datang silih berganti. Ya cobaan memang banyak. Kalau yang sedikit itu namanya cobain. Betul Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke rumah seseorang, Bapak Ibu Saudara sudah makan, sudah kenyang, tiba-tiba tuan rumah itu memasak, ya. Lalu tiba-tiba saudara datang, ayo makan, sama-sama makan seperti itu. Bapak Ibu bilang, sudah saya sudah makan, saya nggak mau seperti itu. Tapi dipaksa. Bapak Ibu ngomong apa? Ya udahlah, saya cobain. Jadi kalau cobaan itu pasti banyak saudara. Tapi ingat baik-baik dalam kasus Ayub, ya dia ngalami ujian sekaligus juga cobaan saudara. Bahkan Alkitab menuliskan cobaannya begitu luar biasa, ya. Kalau dalam bahasa medisnya, dia mengalami bukan hanya harta yang habis, keluarga yang habis, anak-anaknya habis semua saudara, tapi dia mengalami sakit yang sangat parah, ya. Nah, dalam bahasa medisnya ada yang menafsirkan dia mengalami Stephen Johnson syndrome saudara. Pokoknya ini penyakit yang sangat parah sekali saudara. Tapi puji Tuhan, Alkitab mencatat Ayub lulus saudara. Kenapa dia lulus? Karena memang karakternya menopang dia. Karakter dia selama ini jujur dengan Tuhan. Hidup saleh dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itulah yang menopang dia. Walaupun dia di tengah-tengah kemiskinan. Sudah tidak punya apa-apa. Bahkan dalam sakit penyakit yang begitu luar biasa. Dia kehilangan kesehatan saudara. Karakternya itu yang terbentuk itu menopang kehidupannya. Dan Alkitab mencatat dia tidak berbuat dosa. Bahkan dia tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia sempurna saudara. Yakobus berkata begini, barang siapa tidak salah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Ini orang yang luar biasa saudara. Saya berharap kita memiliki karakter seperti ini. Yang konsisten, yang menetap saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin sering kali disakiti, ayo belajar mengampuni. Biar karakter maha pengampun itu seperti Allah. Bukan maha pengampun ya, pengampunlah. Mengampuni, bermurah hati ada di hati saudara. Ya, sekecil apapun itu lepaskan pengampunan. Ya, lepaskan pengampunan, lepaskan. Jangan simpan saudara. Kalau saudara simpan lama-lama itu akan membentuk hidup saudara menjadi orang yang mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah kepahitan. Akhirnya lama-lama saudara menjadi orang yang pahit, kemana-mana saudara pahit. Dan orang yang kepahitan itu sulit dong untuk bergaul dengan orang lain saudara. Suka tersinggung. Nah, saya berharap karakter kita makin hari makin diasah, makin dibentuk menjadi karakter yang baik, yang benar di hadapan Tuhan saudara. Kalaupun nanti kita diuji, yang akan baik-baik. Karena kita sudah terbentuk saudara. Maka itu akan menjadi penopang bagi kehidupan kita, bagi jiwa kita saudara. Haleluya. Saya berharap sekali lagi berdoa. Biarkan dalam keadaan apapun, karakter kita terbentuk saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya.